Debat akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kita lihat sekarang proposisi bilang bahwa negara berkembang itu harus membangun ekosistem digital sendiri dan meninggalkan platform global seperti Netflix, Spotify, dan lain sebagainya. Mereka bilang bahwa platform global itu akan membatasi kebebasan berkarya karena kreator itu harus menyesuaikan selera barat atau apa yang lagi viral di TikTok. Tetapi pahami, di status quo kenyataannya itu berbeda. Misalnya seperti seorang pembuat film indie tentang adat Minangkabau misalnya, mereka bisa menayangkan filmnya di Netflix, dilihat oleh audiens lokal atau internasional. Tentunya ini akan mendapatkan feedback dan ini akan membangun reputasi yang jauh lebih profesional. Jadi klaim proposisi bahwa kebebasan berkarya itu terbatas itu sangat dilebih-lebihkan. Tiga bantahan untuk tim proposisi. Pertama, proposisi bilang kreator itu harus mengikuti standar barat atau apa yang lagi viral di TikTok. Tetapi di status quo, platform global itu justru memperluas peluang kreator lokal. Misalnya seperti musisi dangdut, remix, lagu gamelan atau karya sastra yang berbahasa daerah itu tetap bisa ditemukan oleh audiens yang relevan, bukan harus viral di barat. Bahkan kreator itu bisa menyesuaikan karya dengan audiens yang tepat. Seperti mereka bisa belajar bagaimana untuk menjaga identitas lokal sambil tetap bisa diterima secara global. Jadi klaim proposisi bahwa platform global itu menekan kreativitas itu tidak sepenuhnya benar. Jadi platform global itu justru memaksa kreator untuk berpikir jauh lebih kritis, seperti bagaimana saya bisa membuat karya yang diterima secara luas namun tetap dengan identitas lokal. Kemudian yang kedua, proposisi mengatakan bahwa platform global itu eksploitatif karena biaya lisensi, algoritma, dan juga iklan. Tetapi di status quo banyak platform yang sudah menyediakan opsi mengunggah atau distribusi yang murah atau bahkan gratis, khususnya untuk kreator baru. Misalnya seperti ada musisi lokal yang mereka tuh bisa mengunggah lagu di Spotify atau YouTube tanpa mereka harus membayar dengan biaya yang besar, dan ini tetap bisa menjangkau audiens secara global. Coba kita bandingkan apabila kita membangun ekosistem lokal di mana kita itu membutuhkan server, kita membutuhkan aplikasi, kita membutuhkan biaya yang besar untuk promosi. Jadi ini sangat berpeluang tinggi untuk gagal. Jadi klaim bahwa ekosistem lokal itu lebih adil atau murah itu tidak terbukti di status quo. Kemudian yang ketiga, proposisi menekankan bahwa ekosistem lokal itu lebih bebas dari standar barat. Tetapi di status quo, platform global itu tidak menutup peluang karya lokal. Misalnya seperti film dokumenter, festival Rakyat Toraja misalnya, atau musik daerah Bali misalnya, itu bisa muncul di rekomendasi atau di beranda karena algoritma yang akan menyesuaikan audiens yang relevan. Jadi klaim proposisi bahwa platform global itu membatasi karya lokal itu salah total. Bahkan dengan platform global, karya lokal itu masih bisa bersaing dan diterima secara internasional tanpa kehilangan identitasnya. Argumen dari proposisi pertama, distribusi global itu akan meningkatkan profesionalisme dan juga kualitas karya, di mana kreator itu tahu bahwa karya mereka akan dinilai secara luas, sehingga mereka akan belajar untuk meningkatkan kualitas dari segala aspek seperti audio, visual, atau storytelling. Misalnya seperti membuat film indie tentang adat Betawi misalnya, mereka akan belajar sinematografi supaya itu bisa diterima di Netflix atau festival internasional misalnya. Di status quo, ini akan mendorong standar yang tinggi tanpa itu harus membangun ekosistem lokal yang mahal, sehingga kreator itu akan belajar dari pasar yang sudah nyata, bukan sekedar bebas berkarya tanpa diberikan arah. Kemudian yang kedua, platform global ini akan mengurangi risiko finansial. Misalnya seperti seorang musisi dangdut remix misalnya, atau pembuat film dokumenter, mereka tidak perlu mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk membangun infrastruktur sendiri. Di status quo, mereka itu bisa memperoleh penghasilan dari streaming, sponsorship, atau tips dari audiens. Bandingkan dengan ekosistem lokal baru di mana audiensnya itu terbatas, karyanya itu memiliki peluang yang besar tidak terekspos, dan insentifnya akan menurun. Dari sini, platform global itu justru akan menciptakan insentif yang nyata untuk berkarya. Kemudian yang ketiga, distribusi lokal ini akan memperluas dampak budaya dan juga akan menjadi jauh lebih edukatif. Dimana misalnya seperti lagu tradisional Sunda atau film tentang sejarah kerajaan Nusantara misalnya, itu bisa dikenal di kota lain, luar negeri, bahkan mendapatkan penghargaan secara internasional. Namun di status quo juga kita tahu bahwa audiensnya itu jauh lebih luas, sehingga budaya lokal itu bisa jauh lebih mudah untuk dipromosikan. Sedangkan ekosistem lokal baru itu tidak bisa menjangkau pasar sebesar itu, sehingga karya kreatif itu akan tetap terkungkung. Kemudian yang keempat,
platform global itu akan memungkinkan kolaborasi lintas negara. Misalnya seperti musisi lokal, mereka itu bisa berkolaborasi dengan musisi asing dari luar negeri, di mana mereka itu akan belajar teknik yang baru, mereka akan bisa meningkatkan kualitas karyanya sendiri. Nah, di status quo ini sudah terjadi setiap hari. Jadi jika fokus kita tuh hanya pada ekosistem lokal saja, tentunya kolaborasi seperti inilah tidak akan terjadi, di mana kreator itu akan terisolasi dan industri kreatif itu akan stagnan. Kemudian platform global juga akan mendukung diskurs yang jauh lebih kritis dan inovasi. Misalnya seperti kreator itu belajar dari feedback audiens secara internasional gitu. Mereka akan tahu apa yang menarik, apa yang gagal, dan juga tren apa yang baru. Misalnya seperti penulis cerita mereka itu bisa menerima komentar dari pembaca internasional, sehingga mereka itu bisa memperbaiki narasinya dan mereka bisa membuat versi yang jauh lebih baik. Nah, sedangkan kalau misalnya di ekosistem lokal itu jauh lebih tertutup, sehingga feedbacknya terbatas, sehingga inovasi pun akan stagnan. Nah, ketergantungan pada ekosistem lokal itu justru akan beresiko menciptakan audiens yang sangat kecil. Misalnya jika karya itu hanya ditonton di platform lokal saja, misalnya kreator itu akan sekedar fokus untuk menyenangkan audiens secara terbatas, sehingga inovasinya menurun dan standar kualitas juga akan stagnan. Nah, di status quo, platform global inilah yang akan memaksa kreator untuk berpikir jauh lebih adaptif dan inovatif, karena audiens itu berskala besar dan juga beragam. Nah, di status quo, platform global juga ini akan menjadi alat pengukuran keberhasilan, di mana seorang itu akan bisa melihat dari jumlah streamingnya, engagement, dan juga komentar dari audiens global. Tentunya ini akan memberikan data yang jauh lebih objektif, yang ini akan bisa memandu kreator-kreator itu meningkatkan kualitasnya, sehingga ekosistem lokal baru, sedangkan ekosistem lokal yang baru itu sulit untuk memberikan data yang sebanding. Oleh karena itu, mungkin membangun ekosistem lokal itu terdengar sangat ideal, namun di status quo risikonya sangat besar. Oleh karena itu, negara berkembang itu seharusnya tetap memanfaatkan platform global, bukan meninggalkannya. Bangga sebagai oposisi. Sekian, terima kasih.